Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul, mahasiswa semester 7 dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuanti Magalatun, Sengkang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang reformasi pendidikan nasional dan Merdeka Belajar. Reformasi pendidikan nasional. Reformasi berasal dari kata formasi yang berarti susunan atau bentuk susunan instansi. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama. Pendidikan adalah usaha sadar individu atau kelompok dalam mengembangkan dan mendewasakan diri. Nasional adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan bangsa dan negara sendiri. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi pendidikan nasional adalah upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengacu pada masa depan Indonesia. Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan kepada cara-cara anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 4 aspek kemerdekaan Merdeka Belajar. Yang pertama, berdiri sendiri. Yang kedua, tidak tergantung pada orang lain. Dan yang ketiga, dapat mengatur diri sendiri. Gagasan Merdeka Belajar kembali mengemuka ke publik pendidikan Indonesia karena Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional menggulirkan kembali sejumlah kebijakan restorasi pendidikan di bawah tajuk Gerakan Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Merdeka Belajar berarti merdeka dalam pola pikir yang harus dimulai dari guru. Adapun program Merdeka Belajar ada 4, yaitu 1. Penggantian USBN, penggantian UN, penyederhanaan RPP, dan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Adapun penggantian USBN akan digantikan oleh asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah. Asesmen ini dapat dilakukan dengan bentuk ujian tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan. Adapun ujian nasional, penggantian ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kompetensi yang terdiri dari aspek literasi, yaitu kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa, numerasi, yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter, yaitu misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Hal tersebut dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran di jenjang selanjutnya. Sistem tersebut mengacu pada praktik baik pada level internasional. Adapun yang ketiga, penyederhanaan RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi diharapkan guru mampu memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak daripada sistem PPBD sebelumnya. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru dan sekolah yang kekurangan guru. Perbedaan Merdeka Belajar dengan ke-13.
Merdeka belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Sedangkan K13 atau kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kelebihan Merdeka Belajar. Kelebihan Merdeka Belajar antara lain ialah menjadikan dunia perkuliahan atau sekolah lebih fleksibel, memberikan kesempatan peserta didik untuk mendalami studi yang disukai. Yang ketiga, memberikan wadah kepada peserta didik untuk terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Adapun kekurangan Merdeka Belajar. Kekurangan Merdeka Belajar dinilai belum begitu matang dalam persiapan pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Seperti yang kita ketahui, merancang suatu program baru pasti memerlukan sosialisasi dan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Maka bisa dipastikan bahwa program Merdeka Belajar masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Itulah tadi pemaparan materi tentang reformasi pendidikan nasional dan Merdeka Belajar. Cukup sekian dan terima kasih.